Peluang pasarnya saya kira luar biasa tadi disampaikan oleh teman-teman penggiat bonsai yang sudah jalan bahwa permintaan ini sampai ke ekspor. Kita di luar negeri banyak yang membutuhkan ini dan bahannya di Blitar banyak, kemudian penggemarnya juga banyak yang membuat itu. Jadi ini satu peluang untuk meningkatkan perekonomian warga kita, untuk menambah komoditas yang lain daripada kegiatan pokoknya, itu bisa jadi begitu. Dan sambilan tapi hasilnya bagus, apalagi kalau betul-betul didalami, itu tentunya akan lebih bagus lagi. Merawat bonsai kurang lebih memiliki kemiripan dengan merawat seorang anak. Selama memiliki jiwa, sesuatu akan selalu berubah dan tidak akan mencapai kesempurnaan. Seiring dengan perkembangan, manusia akan terbentuk menjadi selayaknya manusia. Demikian pula dengan bonsai. Bahkan tidak hanya manusia dan bonsai, hal ini pun berlaku untuk semua makhluk hidup. Yang satu, gaya berbelintir. Penata susunan gerakan garis ekspresinya tersendiri dari hasil gabungan beberapa bidang anatomi seperti akar, batang, dan cabang yang menunjukkan dan menggambarkan seperti pelintiran, seperti ada pohon yang berbentuk deformasi. Ini ekspresinya di garis batang yang terpelintir. Yang kedua, tertiup angin. Ini yang bonsai kayak gini. Sing bahan ini ora patek mendukung sore biasanya ora patek maksimal. Sing diapresiasi malah nek cabang dan rantingnya. Ini untuk pensiasatan bahan boleh. Penutupan susunan gerakan penataan susunan gerakan garis pada akhirnya terutama di bidang anatomi dan ranting mengarah ke salah satu arah saja dan mengembangkan wujud seperti ada angin yang bertiup. Jadi itu bonsai impresionis. Kalau tadi mahkotanya untuk kabeh koyo ubah-ubah ini sudah beredar lagi. Jadi ini bonsai impresionis. Kadang memang itu bisa jadi pohon sih akarnya nggak mencukupi syarat, nggak mubeng keliling, ketemu pohon yang ngalas yang kulit pohon di sorry bahan dasar sederhana, kita biasa siasati seperti ini. Kalau diibatkan di hutan pun kita sudah tahu juga, oh ini ada ekspresi seperti ada seperti wanginya beratuan tajam seperti apa itu sudah mewakili cerita dari pohon itu. Dan yang ketiga adalah bentuk kubah, mahkota kubah. Mahkota kubah itu banyak terjadi di pohon-pohon yang seperti brum. Jadi kalau ada pohon yang batangnya besar, bekas kepotong, tertumbuh dari tumbuh titik cabangnya itu tumbuh berkumpul. Jadi cabangnya sudah saking ini. Berarti ini mahkota kubah. Ini garis ekspresinya ada di kubah tersebut. Dari mahkota kubah yang seperti sapu terbalik. Ini juga garis ekspresi. Pohon oleh pohon akarnya wapi, tapi oke potongan sami ini. Kok gaya lanjutannya naik kanan kiri kok angel kalah gaya berubah. Ini juga sudah masuk aliran ekspresionis. Meliuk, nah, ini kurang jelas fotonya. Tidak apa-apa tadi pas editnya kemarin itu kesulitan. Meliuk itu buncin ya, kalau bahasa Jepangnya itu buncin. Itu kalau bahasa Indonesianya itu literati. Garis-garis literati, apa kaitannya literati karo seni bonsai? Literati itu garis-garis cendekiawan, garis-garis sastrawan. Jadi dia tuh lebih simpel, cilik, loyat, kering, lontang, dan mahkota kecil. Literati itu kalau kita mengibaratkan seperti tanda tangan. Tanda tangan itu kan garis literati. Guratan dan garis-garis literasinya itu menggambarkan si pembuat itu bahwa garis-garis sastrawan yaitu cendekiawan. Jadi pohon-pohon ini yang banyak dikembangkan di Cina, pohon-pohon buncin itu. Jadi pohon yang kita membayangkan pohon yang di luar pulau mungkin yang pohon besar masih ada yang di Kalimantan, ada pohon ulin yang tingginya setinggi cakar langit, ya tempetir, daun mati separuh. Ternyata ada kehidupan lagi, gaya kehidupan cili, dan urep, gaya mahkota diri. Seperti itu, pohon-pohon literati itu seperti itu. Pohon di tepi pantai, di Utara Selatan, urep yang tebing, panggaku, tapi dia tetap hidup. Itu menjadikan pohon-pohon garis-garis literati. Ini seninya ini lebih, ini nikmat lagi ini. Ini baru masuk aliran ekspresionis. Jadi pemahaman ini harus banget. Terus yang berikutnya adalah berbatang dua. Mulai dari berbatang dua
Kalau naturalis itu pasti berbatang satu. Kalau mulai punya bahan pohon berbatang, mulai berbatang 2, berbatang 3, berbatang 4 dan seterusnya, itu masuk aliran ekspresionis. Dengan penataan kanopi atau penataan cabang katatingnya itu bebas berimprovisasi. Bonsai adalah salah satu seni tanaman hias yang tak lekang oleh zaman, yang memiliki banyak varian gaya sehingga memberikan keunikan tersendiri. Selain teknik dan ketelitian, kesabaran dalam merawatnya menjadi tuntutan agar tercipta hasil serta bentuk yang diinginkan. Selain hobi, merawat bonsai menjadi suatu hiburan menarik dan tentu saja bisa menghasilkan. Harapan kami bisa meningkatkan kesejahteraan bagi petani yang mau mengikuti atau melaksanakan tentang tanaman bonsai tersebut. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan petani untuk usaha sampingannya di lain tanaman pangan. Di daerah Blitar Selatan, yang mana di daerah kami sangat banyak berpotensi, baik itu tanaman pangan, horti maupun tanaman-tanaman bonsai yang sedang dikembangkan oleh rekan-rekan kaula muda kalau di daerah kami. Jadi dengan adanya pelatihan peningkatan kapasitas yang hari ini materinya adalah budidaya bonsai, itu saya sangat setuju sekali dan cocok sekali, yang mana bisa kami kembangkan di wilayah yang ada di Kecamatan Pangurjo. Bahkan di Kecamatan Pangurjo juga sudah terbentuk teman-teman komoditas bonsai yang ada di Kecamatan Pangurjo, sudah ada dan sudah bergabung ke rekan-rekan komoditas bonsai tingkat kabupaten. Dengan pelatihan ini banyak sekali manfaatnya, terutama dari saya yang tidak tahu sama sekali tentang bonsai, akhirnya saya menjadi lebih tahu dan ternyata bonsai itu ternyata sangat menjanjikan sekali. Dan sepertinya untuk sebagai usaha intinya untuk penambahan secara ekonomi itu sangat sangat menarik sekali. Jadi saya dengan adanya pelatihan ini, saya berharap saya dapat mempunyai tambahan ilmu lagi supaya saya bisa menerapkan dan saya juga bisa memberikan informasi kepada petani yang kami bina. Kalau untuk bagi yang pemula, tipsnya itu kita mengenal dulu jenis tanaman atau bahan yang mau kita bonsai, itu kita harus mengenali. Jadi kita memilih bahan yang mudah-mudah saja untuk dipelihara di iklim dan suhu lingkungan kita. Jadi supaya agar kita memproduksi bonsai itu enggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Jadi kita akan mempermudah kita untuk memproduksi bonsai. Yang saya lihat pasar ekspor bonsai terbuka luas, Pak. Kita bisa mengikuti di platform internet, juga ada juga dari situs-situs internet yang menjual bonsai. Ada juga yang kita promosi sendiri dengan di lewat media sosial, komunitas-komunitas bonsai yang ada. Itu rata-rata minat antusias pembeli dari luar negeri itu banyak, Pak, yang melirik bahan-bahan bonsai dari Indonesia. Selain itu, tanaman bonsai juga merupakan sebuah seni miniatur yang berasal dari Jepang. Dan tanaman ini terkenal akan seni yang indah karena tanaman berbentuk seperti tanaman bonsai sangatlah jarang ditemui. Untuk harga bonsai juga bermacam karena tergantung dari jenis tanaman apa bonsainya. Jika tanaman bonsainya langka, maka semakin mahal harga dari tanaman bonsai. Harga dari tanaman bonsai relatif tergantung dari bentuk dan langkanya sebuah tanaman tersebut. Jadi hari ini para peserta pelatihan, khususnya para penyuluh juga antusias. Terbukti banyak teman-teman yang juga bertanya atau diskusi, bahkan mencatat nomor HP-nya pakar atau narasumber. Harapannya nanti akan diskusi atau mengembangkan bonsai yang didapat pada hari ini. Mari membonsai, jangan ragu. Sebetulnya bonsai itu tidak mudah kalau kita hanya membayangkan, tapi tidak sulit kalau kita lakukan. Dengan penerapan ilmu, teori dan pemahaman yang benar, setiap orang bisa bikin bonsai dan bisa budidaya bonsai dan pasti bisa menjual bonsai. Motivasi kami pada peserta bahwa perlunya bahwa kita harus tetap semangat untuk membantu
para petani di wilayah binaannya, khususnya menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini. Sekarang kan banyak sekali petani-petani kita yang rugi, petani kita rugi karena cuaca dan karena kelangkaan pupuk. Lah, bonsai ini harus menjadi solusi untuk meningkatkan atau mensubstitusi dari pendapatan mereka yang terganggu oleh situasi tersebut. Ya, para penyuluh jangan bosan-bosan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau menambah ilmunya, baca, lihat dan sebagainya. Peluang-peluang yang bisa dikembangkan di Blitar. Blitar ini kaya, mulai dari Gunung Kelut sampai dengan ke Laut Selatan. Di antara Gunung Kelut sampai Laut Selatan ini semua potensinya masih sangat besar sekali yang bisa dimunculkan menjadi satu usaha yang baik untuk masyarakat. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya pelatihan bonsai oleh DKPP Kabupaten Blitar. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.